Anime ini dimulai dengan memperkenalkan kita kepada Ichiro Suzuki, seorang programmer video game yang dalam kehidupan dewasanya menjadi budak kantornya. Rekan kerjanya menghilang sebelum peluncuran game, sehingga Ichiro tidak punya pilihan selain menghabiskan lebih banyak waktu di kantor untuk memperbaikinya sendiri. Ia diberitahu bahwa klien mengatakan bahwa game tersebut terlalu sulit untuk pemula, sehingga sang Sato harus mengubahnya. Dia mengusulkan agar saat membuat karakter, pemain mendapatkan peta yang memungkinkan mereka melihat musuh dan bom yang menghancurkan semuanya hingga 3 kali. Selain itu, ada kemungkinan untuk mendapatkan pencapaian langka jika menyelesaikan area tanpa menggunakan item. Dengan begitu, para pemain yang lebih terampil akan tertarik untuk menyelesaikannya tanpa menggunakan item tersebut. Karena keterbatasan waktu, idenya disetujui hampir seketika, sehingga mereka terus bekerja tanpa henti, sampai hampir tinggal di kantor. Namun, seiring berjalannya waktu, Ichiro semakin tertekan, melewati hari-hari tanpa tidur demi memenuhi tenggat waktu. Suatu hari, setelah 30 jam tanpa tidur, Sato akhirnya memutuskan untuk tidur siang di kantor, meskipun masih ada beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki. Namun, begitu dia tertidur, dia terkejut saat bangun di dunia yang sama sekali berbeda. Dia segera mengira itu adalah mimpi dan menyadari bahwa penampilannya kembali seperti saat dia berusia 15 tahun. Ichiro memperhatikan bahwa dia bisa melihat antarmuka game dan menyadari bahwa itu adalah gabungan dari 2 game yang sedang dia kerjakan. Saat mengetahui bahwa dia bisa mengendalikan antarmuka dengan pikirannya, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak dan menemukan bahwa namanya adalah nama yang biasa dia gunakan untuk menguji karakter, Sato. Sato juga melihat peta yang menunjukkan bahwa dia berada di tempat bernama Lembah Naga. Selain peta, dia memiliki 3 hujan meteor, tepat seperti perubahan yang dia sarankan untuk membantu para pemula. Saat mengamati peta, terlihat bahwa ada sekelompok besar sekitar 300 manusia kadal elit level 50 yang mendekat. Berbeda dengannya yang hanya level 1, Sato mencoba bersembunyi, tetapi musuh dengan mudah menemukannya dan menyerangnya tanpa ragu menggunakan panah. Sato terkejut ketika salah satu panah mengenai pipinya dan mulai berdarah. Disinilah dia menyadari bahwa dia dalam bahaya karena rasa sakitnya sangat nyata untuk disebut sebagai mimpi. Karena tidak ada tempat bersembunyi, Sato memutuskan untuk menggunakan hujan meteor yang dia miliki, tetapi dia menyadari bahwa opsi tersebut tidak berfungsi. Dalam kepanikan, dia menggunakan ketiga hujan meteor yang dimilikinya dan berlindung di balik batu, tidak percaya bahwa dia akan mati karena kesalahan dalam game. Namun, ketika dia tidak mengharapkannya, sejumlah besar meteor jatuh dari langit, menghancurkan segalanya, termasuk para musuh. Setelah peristiwa yang begitu epik itu, Sato melihat bahwa masih ada satu musuh yang berdiri, meskipun sangat lemah. Musuh tersebut menawarkan pedang kepada Sato untuk bertarung, dan Sato tahu bahwa ini adalah akhir baginya karena tidak ada cara dia bisa menang, meskipun musuh sudah lemah. Namun, saat merasakan betapa menyakitkannya serangan musuh, Sato melakukan yang terbaik untuk bertahan, dan dia sangat terkejut ketika berhasil mengalahkan manusia kadal itu hanya dengan melemparkan pedangnya. Meskipun semua yang telah terjadi, Sato masih percaya bahwa ini adalah mimpi, sehingga dia mencoba meninggalkan tempat itu seperti yang dia lakukan dalam sebuah game. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa menu tidak memungkinkannya untuk menyimpan atau keluar dari permainan. Jadi dia tidak punya pilihan selain tetap tinggal dan menyembuhkan lukanya. Disitulah dia menyadari bahwa dia sepenuhnya sehat dan tidak merasakan sakit sama sekali. Ketika memeriksa statusnya, dia menemukan bahwa energinya telah meningkat dan sekarang dia berada di level 310 dengan semua poinnya maksimal. Dia segera memahami bahwa perubahan drastis itu disebabkan oleh hujan meteor yang menghancurkan semua musuh. Sato memutuskan untuk mencoba lagi hujan meteor setelah meninjau catatan dan semua kemampuannya di area tersebut. Dia menargetkan serangan dari jarak jauh untuk tetap aman, tetapi segera menyadari bahwa itu jauh lebih kuat daripada percobaan pertama. Meteor-meteor itu menyebabkan ledakan besar, membuat Sato segera lari menjauh hingga dia melewati penghalang sihir. Ketika akhirnya dia aman, Sato yakin bahwa kekuatan destruktifnya layak untuk seorang penjahat jika terus digunakan. Jadi dia memutuskan untuk menonaktifkan kemampuan itu. Dia kemudian memeriksa inventarisnya, yang penuh dengan hadiah termasuk kantong air tak terbatas dan uang yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia juga memiliki senjata spesial seperti pedang suci dan pistol sihir. Namun, tidak semua kemampuannya terbuka, jadi dia menambahkan poin dan membuka yang dapat digunakan dalam pertempuran darurat. Keesokan harinya, dia mengikuti petunjuk peta dan memutuskan untuk pergi ke benteng para prajurit, meskipun dia masih berpikir ini adalah mimpi. Sato bertekad untuk menikmati perjalanannya di dunia baru ini sebaik mungkin. Setelah tiba di benteng, dia melihat di peta bahwa kota terdekat adalah Salue. Di perjalanan, dia mendeteksi sekitar 100 prajurit,
dengan tingkat tertinggi di level 31 dan rata-rata di level 7. Dia juga memperhatikan ada satu musuh, yang tampaknya adalah seekor wife. Sato melompat untuk mencoba menyerang makhluk itu, tetapi makhluk itu menyerangnya tiba-tiba. Meskipun Sato terhempas ke tanah, dia terkejut menyadari bahwa itu tidak menyakitkan. Saat itu, Sato melempar batu ke arah wife dan terkejut saat melihat batu itu meluncur seperti proyektil, menembus sayap makhluk tersebut. Ini membuat wife melarikan diri ke arah kota. Sato merasa bertanggung jawab karena mengirim wife ke kota, jadi dia memutuskan untuk mengejarnya sampai dia bertemu dengan kelompok prajurit yang dilihatnya sebelumnya. Segera dia menyadari bahwa dia tidak mengerti apa yang mereka katakan. Jadi dia membuka antarmuka dan mengaktifkan kemampuan bahasa Shiga, meningkatkan kemampuan itu hingga maksimum. Kelompok prajurit berusaha melawan makhluk itu, tetapi panah yang mereka tembakkan tidak dapat menembus kulit keras wife. Kelompok penyihir berhasil menjatuhkannya dengan sihir, tetapi wife segera mencoba melarikan diri. Seorang prajurit wanita bernama Dena menghentikannya dengan sihir, tetapi ia terlempar ke udara. Sato segera melompat untuk menangkapnya dan membawanya ke tempat aman. Dena berterima kasih kepadanya dan memperkenalkan diri sebagai penyihir militer dan pelayan Count Salue. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, rekan-rekan Zena menyerang Sato dan memperingatkan agar dia menjauh dari Sena. Sato tetap tenang dan memperkenalkan dirinya sebagai pedagang keliling, tetapi mereka segera menunjukkan bahwa dia tidak membawa barang dagangan apapun. Sato menyadari bahwa tidak lazim membawa semua barang dalam menu, jadi dia mengatakan bahwa kudanya melarikan diri ketakutan oleh meteor. Mereka merespons bahwa jika dia memang seorang pedagang, dia pasti juga akan melarikan diri. Sato tidak punya pilihan selain membuka menu dan memaksimalkan semua kemampuan tipu daya dan persuasi. Dia kemudian menjelaskan bahwa penyelamat kakeknya dimakamkan di benteng para prajurit, dan itu terjadi ketika dia sedang mengejar keretanya tetapi tidak bisa mengejarnya, sehingga dia juga kehilangan semua dokumen perdagangannya. Ceritanya berhasil meyakinkan kelompok itu, dan Sato berangkat bersama mereka menuju kota dengan kereta. Dalam perjalanan, Dena memberitahu Sato bahwa mereka adalah pasukan investigasi. Sato dikirim untuk menentukan apakah ada perubahan setelah hujan meteor. Setelah berbincang sejenak, Sato menemukan bahwa ada perbudakan di dunia itu, dan budak-budak tersebut mencakup 20% dari populasi Salue. Tidak semua budak itu manusia, bahkan ada elf di kota tersebut. Sato bisa melihat hal ini hanya dengan memeriksa statistik permainan di menunya. Tak lama kemudian, ia tiba di kota itu secara langsung. Dena berpamitan kepada Sato, memastikan bahwa ia akan mengunjunginya nanti untuk berterima kasih atas penyelamatannya. Yona, salah satu rekan Zena, membawa Sato untuk mendapatkan dokumen pedagang baru. Di sana, Sato meletakkan tangannya di atas batu ajaib yang menunjukkan informasi statusnya. Untungnya, hanya informasi sebelum dia naik level secara drastis yang muncul. Jadi bagi mereka dia hanya level 1. Sato mendapatkan dokumennya setelah membayar dengan 1 koin perak dan dijelaskan bahwa pajak bagi rakyat biasa adalah 1 koin tembaga besar. Dia juga diberikan izin masuk ke kota yang berlaku selama 10 hari. Mereka memperingatkan bahwa jika seorang prajurit menemukannya dengan izin yang telah kedaluarsa, dia akan didenda 1 koin perak, dan jika tidak dapat membayar, dia akan dijadikan budak. Jadi, dia harus berhati-hati. Setelah mendapatkan semua yang diperlukan, Sato berjalan-jalan di kota, kagum dengan betapa terstruktur dunia permainan itu. Tanpa peringatan, seorang gadis bernama Martha menculiknya dan menyeretnya ke sebuah penginapan, meyakinkan bahwa di sana mereka punya makanan enak dan tempat tidur yang bersih. Sato membayar untuk masa tinggalnya selama 10 hari dan langsung memesan makanan. Pemilik penginapan kemudian mengirim Martha untuk membersihkan kamar-kamar para pedagang pengecut yang pergi. Sato bertanya apa yang dimaksudnya, dan dia menjelaskan bahwa selama hujan meteor, mereka terus berteriak bahwa Raja Iblis sedang mencari perkelahian dengan naga dari lembah naga. Sekitar 60 atau 70 tahun yang lalu, ada Raja Iblis, tapi seorang pahlawan mengalahkannya,
dan belum pernah terdengar bahwa dia bangkit kembali di negara manapun. Selain itu, jika dia menyerang, dia akan menuju ke kota labirin di ujung lain negara itu. Setelah mendapatkan lebih banyak informasi tentang dunia itu, Sato akhirnya makan, dan kemudian Martha membawanya ke pasar kota. Di sana, Sato melihat bahwa ada manusia setengah binatang, tetapi mereka tidak diperlakukan dengan baik oleh manusia. Seorang pria berambut pirang mendorong seorang gadis setengah binatang ke tanah, menyebutnya sebagai binatang kotor, dan memerintahkannya menjauh dari desa timur. Gadis itu mulai menangis, dan Sato dengan tenang menghalangi pria itu menggunakan keterampilan persuasi untuk membuatnya pergi. Setelah itu, dia membantu gadis-gadis itu mengumpulkan barang-barang yang mereka bawa, dan mereka kembali bekerja dengan yang lebih tua, karena tampaknya mereka adalah budak. Martha terlihat agak terkejut karena Sato telah membantu manusia setengah binatang yang sering ditolak oleh manusia. Mengingat bahwa dahulu para pemburu dan petani yang datang ke kota sering dibunuh oleh manusia setengah binatang. Mereka mengabaikan topik itu dan melanjutkan menjelajahi pasar, di mana Sato sangat meningkatkan kemampuan berbicara dan tawarnya. Martha kemudian menunjukkan beberapa topeng kepada Sato. Topeng naga yang digunakan dalam festival panen dijelaskan oleh penjual bahwa topeng itu untuk mereka yang berperan sebagai naga, dan wignya untuk mereka yang berperan sebagai pahlawan. Entah kenapa, Sato akhirnya membeli kedua barang tersebut, dan tak lama setelah itu, dia kembali ke penginapan untuk makan malam. Pada akhir hari, dia pergi ke kamarnya untuk beristirahat, sambil berpikir betapa luar biasa dan realistisnya dunia yang dia temukan sejauh ini. Namun, dia menyadari sesuatu yang aneh, yaitu fakta bahwa tidak ada apapun di dunia itu yang sesuai dengan cerita atau game yang dia ketahui sebelumnya. Dia telah menciptakan bahasanya sendiri dan mencicipi hal-hal yang belum pernah dia coba sebelumnya. Sangat aneh untuk hanya dianggap sebagai mimpi. Dunia ini tampak seperti sebuah permainan, tapi dia tidak bisa keluar atau menyimpan permainan, dan juga tidak ada cara pasti untuk mengakhiri permainan itu. Sato keluar dari penginapan sambil mengatakan bahwa belum ada cukup informasi untuk mengetahuinya. Saat mengamati kota dari ketinggian, Sato memutuskan bahwa rencananya untuk sementara waktu adalah bersenang-senang sebanyak mungkin hidup di dunia ini. Pulang ke rumah akan menjadi hal kedua, karena akhirnya dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda dan juga dapat mempelajari sesuatu yang berguna untuk membuat game. Keesokan harinya, Dena akhirnya menemui Sato, berkomentar bahwa dia sedang tidak bertugas, sehingga dia ingin menunjukkan kota kepadanya. Keduanya menjelajahi kota dan mencicipi makanan lokal, semacam kencan. Sato kemudian bertanya kepada Dena bagaimana cara dia melantunkan mantranya, namun penjelasan yang dia dapatkan cukup membingungkan. Dena menjelaskan bahwa dia telah mempersiapkan dirinya seumur hidup untuk mempelajari sihir dan mulai serius belajar sihir 3 tahun yang lalu, dengan harapan suatu hari nanti dia bisa terbang. Sato menjawab bahwa akan luar biasa bisa terbang dengan sihir, sehingga suatu hari bisa berkencan di langit. Dena sedikit tersipu, namun dengan senang hati dia berkata bahwa Sato bisa mengandalkan dirinya agar itu terwujud. Mereka berdua melanjutkan perjalanan keliling kota, dan Zena membawanya ke fasilitas militer di mana mereka bisa melihat pinggiran kota dari ketinggian. Dari sana, Sato melihat beberapa menara, dan Zena menjelaskan bahwa itu adalah monolit yang bisa berfungsi sebagai baterai, kecuali jika ada serangan dari WRM. Tak lama kemudian, Dena membawanya ke kuil Palon di mana dia menunjukkan sebuah mural yang menggambarkan pahlawan melawan Raja Iblis. Dia menjelaskan bahwa pahlawan itu mudah dikenali karena dia membawa pedang suci, yang akan berubah menjadi biru saat diterima oleh pahlawan tersebut. Pada saat itu, mereka diganggu oleh pendeta wanita bernama Orna, yang memperjelas bahwa tidak selalu baik menggunakan pedang suci, karena hanya pahlawan yang dipanggil oleh kuil Palon yang bisa menghadapi Raja Iblis. Dena senang melihat pendeta itu dan memperkenalkannya kepada Sato sebagai pendeta besar Dewi Palon, namun sebenarnya putri dari seorang bangsawan. Setelah percakapan singkat, Sato penasaran dengan apa yang disebutkan, sehingga dia memutuskan untuk memeriksa gelar-gelar yang dimilikinya. Dia tidak menemukan gelar pahlawan, tapi dia terkejut menemukan gelar-gelar lain seperti pembunuh naga,
pemangsa bencana, dan bahkan pembunuh dewa. Dia segera memeriksa sejarahnya dan menemukan bahwa dia telah membunuh dewa naga bernama Kagla. Saat itulah Sato menyadari bahwa hujan bintang yang dia ciptakan bisa membunuh dewa. Dia menyadari bahwa itu seperti memiliki ceat, sehingga dia memutuskan untuk tidak melakukan apapun yang bisa menarik perhatian. Tak lama kemudian, Dena melanjutkan berbicara tentang para pahlawan, menjelaskan bahwa mereka dipanggil dengan upacara sihir besar, dan sejak serangan Raja Iblis 66 tahun yang lalu, upacara itu belum pernah dilakukan lagi. Mereka berdua teralihkan saat melewati kerumunan, dan melihat sekelompok orang melempari budak-budak setengah binatang yang sebelumnya telah dibantu oleh Sato. Seorang pendeta memprovokasi orang-orang dengan menyatakan bahwa para budak itu adalah iblis, sehingga dia menjual batu suci kepada orang-orang untuk menyerang mereka. Dena tidak tahan melihat begitu banyak karena kekejaman itu. Sato segera turun tangan dan melindungi para budak dengan sihirnya. Di sisi lain, Sato memeriksa sistem permainan dan menemukan pemilik budak serta kaki tangan yang terlibat dalam kekacauan tersebut. Satu persatu, dia membuat pingsan para kaki tangan dan menjauhkan mereka dari keramaian. Kemudian, dia mengungkap pelaku utama di hadapan semua orang. Dia menjelaskan bahwa pria itu meminjamkan para budaknya kepada pendeta Saon, berbohong tentang batu ilahi, dan mencoba mengambil uang semua orang. Selain itu, pria tersebut ingin menggunakan kuil Saon untuk menipu semua orang dan memulai pemberontakan melawan Count. Namun, yang tak terduga adalah seorang iblis sejati keluar dari tubuh pelaku utama, membuat orang-orang lari ketakutan. Dena bersiap siaga, sementara Sato mencoba menjauhkan para budak dari tempat itu, tetapi mereka menolak bergerak. Budak yang lebih tua menjelaskan bahwa mereka diberi perintah untuk tetap di tempat. Jika mereka bergerak, kalung mereka akan mencekik mereka. Namun, Sato menemukan bahwa budak-budak itu sebenarnya tidak memiliki pemilik karena pemilik mereka telah mati oleh iblis tersebut. Sebelum Sato bisa membawa mereka pergi, semua orang dipindahkan ke penjara bawah tanah oleh iblis, yang memisahkan mereka dan menjebak mereka dalam labirin. Sato tetap tenang dan memperkenalkan dirinya kepada para budak. Mereka memperkenalkan diri sebagai kucing, anjing, dan kadal karena mereka tidak memiliki nama. Sato mengakui bahwa itu agak rumit, jadi budak yang lebih tua memintanya untuk memberi mereka nama agar lebih mudah. Meski tidak pandai memberi nama, Sato memutuskan untuk memanggil budak yang lebih tua dengan nama Lisa, sementara budak kecil diberi nama Pochi dan Tama. Sato kemudian menawarkan kain dan air untuk membersihkan serta mendisinfeksi luka mereka, tetapi mereka tampak ragu. Lisa mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya menggunakan air dan obat-obatan pada mereka, dan bahwa Sato tidak perlu bersikap terlalu sopan. Melihat mereka tidak berniat menurut, Sato akhirnya memberi perintah, dan ketiganya pun menurut. Setelah membersihkan luka-luka mereka, Sato memberi mereka makan dan mempelajari peta labirin, yang ternyata lebih sederhana dari yang dia pikirkan. Lisa satu-satunya yang kurang dalam kemampuan bertarung, jadi Sato memberinya pedang, dan mereka mulai maju melalui labirin. Tama bertugas memberi peringatan jika melihat sesuatu di depan karena dia memiliki penglihatan yang lebih baik sebagai kucing. Sementara Pochi menggunakan indera penciumannya yang tajam untuk mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Lisa, di sisi lain, memperhatikan bagian belakang. Tak lama kemudian, Sato mengalahkan monster pertama dengan senjata sihirnya, dan menggunakan bagian dari monster itu untuk membuat tombak untuk Lisa. Dia juga mengumpulkan inti monster, menjelaskan bahwa itu laku dijual di pasar. Sato memutuskan untuk memutuskan rantai budak dan meminta Lisa mengajari Pochi dan Tama cara mengumpulkan inti monster. Sato kemudian menyadari bahwa selama mereka bersamanya, para gadis tidak mendapatkan pengalaman dan tidak naik level. Oleh karena itu, dia secara bertahap melibatkan mereka lebih banyak dalam pertempuran, membuat mereka membantu mengalahkan monster. Setelah mengalahkan banyak monster, Lisa naik ke level 6, sementara Pochi dan Tama naik ke level 5. Sato juga mendapatkan banyak keterampilan dan pencapaian baru. Seiring waktu, para gadis mulai mampu mengalahkan monster tanpa bantuan Sato. Mereka menjadi sangat dekat dengannya,
membuat Sato khawatir tentang apa yang akan terjadi saat mereka keluar dari labirin. Suatu hari, Tama melihat dinding aneh dan Sato menyadari bahwa itu adalah pintu tersembunyi. Dari pintu itu muncul monster serigala tak mati dengan level 40, yang segera menyerang. Sato dengan cepat menggunakan kemampuannya untuk memasang jebakan, menjatuhkan monster itu ke dalam lubang. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus maju sampai mereka menemukan area penuh sarang laba-laba dengan orang-orang yang terjebak di dalamnya. Sato dan para gadis bergegas membebaskan orang-orang tersebut, termasuk Jin Belton, seorang pria dari keluarga terhormat. Dia meyakinkan mereka bahwa jika mereka berhasil mengeluarkannya dari labirin, mereka akan mendapatkan hadiah. Mereka juga menyelamatkan seorang pedagang budak dan terakhir seorang pemuda pirang yang sebelumnya menganiaya Pochi dan Tama. Pemuda itu mencoba merebut belati milik Pochi untuk membebaskan dirinya dari jaring laba-laba, tetapi Pochi menolak dengan ketakutan, menjelaskan bahwa belati itu milik tuannya. Pemuda itu marah dan menghina Pochi, membuat Sato mendekatinya dan mengatakan bahwa dia tidak berniat membantu pemuda itu. Kelompok tersebut terus maju hingga mereka menemukan lebih banyak orang yang diserang oleh monster. Sato segera memerintahkan para gadis untuk mengalihkan perhatian monster dengan obor agar menjauh dari orang-orang lain, sementara Lisa diperintahkan untuk menyerang inti monster untuk menghancurkannya. Sementara para gadis melindungi orang-orang, Sato bertemu kembali dengan Zena, yang memeluknya dengan lega. Pendeta wanita Orna kemudian mendekati mereka. Sato menyadari bahwa dia tampaknya mengetahui titik lemah monster. Sato kemudian menjawab bahwa benar, karena Lisa yang mengajarinya bahwa Slime memiliki inti, dan mereka bisa dikalahkan jika inti tersebut dihancurkan. Gadis-gadis dan Lisa kembali berkumpul dengan protagonis, dan ketika melihat Zena, mereka berterima kasih padanya karena telah melindungi mereka sebelumnya. Tama memperhatikan tempat tersebut dan sekali lagi mengatakan kepada Sato bahwa ada sesuatu yang aneh dengan dindingnya. Sato pun mengecek dan menemukan bahwa itu adalah pintu tersembunyi. Namun, sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, beberapa prajurit mengumumkan bahwa mereka telah menemukan peti harta karun. Saat peti itu dibuka, iblis yang telah mengurung mereka muncul, membuat semua orang bersiap untuk menyerang. Namun, iblis tersebut menggunakan sihir ilusi untuk membuat manusia saling menyerang satu sama lain. Meskipun demikian, protagonis, Arisa, dan gadis-gadis cepat menyadari bahwa bahkan sihir level menengah tidak berdampak pada iblis tersebut. Sato memperhatikan bahwa iblis itu mungkin menggunakan sihir pelindung, karena levelnya hanya 36. Sebelum bisa melakukan sesuatu, Sato tiba-tiba diserang oleh serigala yang keluar dari pintu tersembunyi yang disebutkan oleh Tama. Sato dengan cepat membuat jebakan yang membuat mereka berdua jatuh ke dalam lubang. Di lantai yang kosong, Sato tidak menahan diri dan memutuskan untuk menggunakan pedang sucinya untuk melawan serigala tersebut. Dia segera mengalahkan serigala itu, tetapi menemukan bahwa menggunakan pedang suci menyebabkan kerusakan pada dirinya, sehingga dia memutuskan untuk menyimpannya setelah pertarungan selesai. Setelah itu, Sato kembali ke kelompoknya, kali ini dengan memakai topeng naga dan wig yang dibelinya sebelumnya. Dengan ini, dia bisa menggunakan seluruh kekuatannya tanpa khawatir, lalu mulai menyerang iblis tersebut dengan melemparkan batu-batu. Kekuatan Sato begitu besar sehingga batu-batu itu melesat seperti proyektil, dan dalam waktu singkat, dia berhasil mengalahkan iblis tersebut. Namun, sebelum jatuh, iblis tersebut memanggil tuannya, yang merupakan bagian dari lingkaran dalam Raja Iblis, yaitu iblis level 62. Iblis ini memakan iblis yang memanggilnya dan menantang semua orang untuk melawannya. Dengan cepat, iblis tersebut memisahkan semua orang, dan hanya Sato yang tersisa untuk melawannya. Setelah menyerang Sato dengan berbagai cara, iblis tersebut terkesan dengan ketahanan Sato. Sato mencoba menggunakan pedang sucinya, tetapi itu tidak berhasil karena pedang tersebut tidak mengenalinya sebagai pahlawan. Dia kemudian memutuskan untuk menggunakan tongkat sihirnya untuk melancarkan serangan magis, dan terkejut melihat bahwa satu serangan berhasil menjatuhkan iblis itu. Semua orang kagum, berpikir bahwa Sato menggunakan sihir tingkat tinggi,
padahal sebenarnya dia hanya menggunakan sihir dasar. Sato melanjutkan serangannya dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan pedang suci lagi. Meskipun dia tidak memiliki gelar pahlawan, gelar pembunuh dewa miliknya memungkinkan dia untuk mengalahkan iblis tersebut. Akhirnya, semua orang berhasil keluar dari labirin dengan selamat, dan Sato kembali bertemu dengan Lisa dan gadis-gadisnya. Setelah pengalaman kacau tersebut, Sato mendapatkan banyak gelar baru, termasuk gelar pahlawan yang sangat dinantikan. Lisa dan gadis-gadis tersebut tidak ingin berpisah darinya, sehingga pedagang budak yang mereka selamatkan sebelumnya mengurus dokumen agar mereka bisa menjadi milik Sato. Pedagang itu juga menyebutkan bahwa ada budak yang belum terjual, dan disitulah mereka bertemu Lulu dan Arisa. Arisa mengejutkan Sato ketika dia menyebut namanya dengan cara yang biasa digunakan di Jepang. Sato langsung memeriksa kecurigaannya dengan membisikkan sesuatu dalam bahasa Jepang kepada Arisa, dan seperti yang diduganya, Arisa memahaminya sepenuhnya. Akhirnya, Sato membuat kontrak untuk Lulu dan Arisa, yang untungnya bisa akrab dengan gadis-gadis lainnya. Namun, Sato memutuskan untuk tidak menanyakan lebih lanjut tentang Jepang kepada Arisa untuk saat ini, dan membawa semua orang pergi makan malam. Sebagai budak, mereka tidak pernah diberi makan dengan baik sebelumnya, jadi mereka sangat bersemangat saat akhirnya bisa menikmati makanan yang layak untuk pertama kalinya. Sato senang melihat mereka makan dengan bahagia, tetapi dia juga memperhatikan bahwa mereka semua masih mengenakan pakaian budak. Dia kemudian pergi sebentar untuk membeli beberapa pakaian baru untuk mereka. Setelah mendapatkan semuanya, Sato juga membeli camilan untuk Lisa, tetapi di jalan, dia bertemu dengan sekelompok anak-anak beasman di gang. Dia memutuskan untuk memberikan makanan itu kepada mereka, lalu kembali kepada gadis-gadis yang sangat bahagia mendapatkan pakaian baru. Akhirnya, Sato kembali. Sato tiba di penginapan dan bertanya kepada pemiliknya apakah ada kamar kosong untuk para gadis. Sang pemilik menjawab bahwa sayangnya semua kamar sudah penuh, dan Sato memperhatikan bahwa semua orang di penginapan tampak menunjukkan sikap bermusuhan terhadap para gadis setengah manusia. Sato meminta Martha untuk membawa gadis-gadis itu ke kamar, sementara dia akan berkemah di luar bersama yang lainnya. Namun, Arisa menghentikannya dan dengan tulus bertanya kepada pemilik penginapan apakah ada gudang atau kandang yang bisa mereka gunakan. Dia menjelaskan bahwa para gadis telah membantu menyelamatkan banyak manusia di labirin, dan meskipun mereka tidak menerima medali atau penghargaan, mereka pantas mendapatkan belas kasih. Melihat hal itu, sang pemilik akhirnya setuju untuk membiarkan mereka menggunakan kandang, dan Arisa berhasil menenangkan suasana di penginapan. Oleh karena itu, Sato menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Lisa dan gadis-gadis itu. Tak lama kemudian, dia kembali ke kamarnya bersama Lulu dan Arisa. Namun, dia sangat bingung ketika melihat mereka menunggunya tanpa pakaian, siap menawarkan layanan mereka. Sato berusaha sebaik mungkin untuk tidak bereaksi dan mengatakan bahwa itu tidak diperlukan, lalu menyiapkan tempat tidurnya untuk tidur. Lulu mulai menangis, dan Sato bisa menyimpulkan bahwa dia pernah mengalami pengalaman buruk sebelumnya. Jadi, dia menutupinya dengan selimut dan menjelaskan bahwa dia tidak perlu melakukan hal itu lagi. Mereka bertiga kemudian pergi tidur, tetapi Sato terbangun di tengah malam dalam kebingungan karena Arisa sedang menciumnya. Meski tidak sepenuhnya memahaminya, Sato merasakan ketertarikan dan hasrat yang kuat terhadap Arisa. Namun, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dengan segenap tekad, Sato mendekati Arisa dan mengatakan bahwa dia dilarang menggunakan sihir atau kemampuan apapun. Segera, dia menjauhkan Arisa dan memerintahkannya untuk menghentikan sihir apapun yang sedang aktif. Arisa tidak punya pilihan lain selain patuh, jadi Sato mengaktifkan kemampuan resistensi psikisnya dan meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. Setelah lebih tenang, Sato menyadari bahwa ini adalah kali kedua Arisa menggunakan sihir psikis, karena dia pernah menggunakannya sebelumnya untuk menenangkan suasana bermusuhan di penginapan. Sato bertanya apa yang Arisa rencanakan dengan menggunakan sihir psikis padanya, dan Arisa mengaku bahwa dia ingin menyenangkannya karena dia jatuh cinta pada Sato sejak pertama kali melihatnya. Sato tidak terlalu terkesan,
tetapi dia terkejut melihat kemampuan Arisa. Arisa kemudian mengungkapkan bahwa dia juga berasal dari Jepang seperti Sato, tetapi bereinkarnasi di kerajaan Kubor dengan semua ingatannya utuh. Karena Sato memiliki rambut hitam, Arisa mengira bahwa dia bukan bereinkarnasi, melainkan dipanggil ke dunia ini sebagai pahlawan. Sato terkejut, tetapi Arisa menjelaskan bahwa Sato adalah orang Jepang kedua yang dia temui di dunia ini. Kakek buyut Lulu juga berasal dari Jepang, itulah sebabnya Lulu memiliki penampilan yang menarik layaknya seorang idola di Jepang. Namun, Arisa berkomentar bahwa orang-orang di dunia ini tidak menganggapnya menarik. Setelah meninggalkan topik itu, Arisa bertanya apakah Sato bereinkarnasi atau dipindahkan ke dunia ini, tetapi Sato tidak terlalu yakin. Ketika Arisa menjelaskan apa yang terlibat dalam pemanggilan, Sato mengakui bahwa tidak ada yang dia sebutkan berlaku untuk dirinya. Arisa kemudian bertanya apakah Sato pernah bertemu dengan dewa, tetapi dia menjawab tidak dan juga tidak berada dalam lingkaran pemanggilan ketika muncul di dunia ini. Setelah melewatkan pembicaraan itu, Sato beralih ke topik yang lebih pribadi dan bertanya kepada Arisa bagaimana dia menjadi seorang Buddha. Arisa menceritakan bahwa dia mencoba menggunakan pengetahuannya sebelum bereinkarnasi untuk membawa kekayaan bagi negaranya, tetapi sayangnya, dia gagal. Dia mengaku bahwa dia sebenarnya adalah seorang putri, dan awalnya semuanya berjalan dengan baik, tetapi kemudian semuanya mulai berantakan. Konflik pun pecah, dan akhirnya negara lain menaklukkan negerinya, yang membuatnya sangat tertekan dan menyalahkan perbedaan dunia. Ketika negara mereka ditaklukkan, raja, pangeran pewaris, dan para selirnya dieksekusi untuk menenangkan situasi, dan para penyihir kekaisaran memaksa satu-satunya yang selamat menjadi Buddha. Namun, suatu hari, seorang iblis muncul entah dari mana, menghancurkan istana dan kota. Desa tempat tinggalnya terbakar, jadi dia melarikan diri ke pegunungan bersama Lulu, dan mereka hampir mati di sana sampai seorang pedagang budak menemukan mereka. Sato akhirnya memahami kisah Arisa dan mulai mengerti lebih dalam tentangnya. Keesokan harinya, Sato memberikan kantong uang kepada para gadis untuk membeli pakaian dan barang-barang yang mereka butuhkan. Dena bertanya apa yang akan Sato lakukan, dan dia menjawab bahwa dia akan mencari pekerjaan sambilan serta mencari penginapan yang mengizinkan setengah manusia, karena Lisa dan gadis-gadis itu tidak bisa tinggal di kandang penginapan selamanya. Dena memutuskan untuk menggunakan hari liburnya untuk menemani Sato, dan mereka bertemu dengan Nana yang memperkenalkan berbagai penginapan di seluruh kota. Namun, tidak ada yang membuat Sato puas, karena semuanya tampak mencurigakan atau memiliki reputasi buruk. Nana pun memutuskan untuk mencari lebih banyak penginapan. Di kantornya, dia akan memberitahu jika menemukan sesuatu pada sore hari. Sato kemudian bertanya apakah dia ingin makan malam di suatu tempat, dan Nat menyarankan untuk mengunjungi pasar loak yang baru dibuka di alun-alun. Mereka berdua mengikuti saran tersebut dan mengunjungi pasar bersama-sama. Tetapi di sana para gadis dan lainnya menemukan sang Sato sedang mengenakan pakaian baru. Arisa juga memiliki pakaian baru dan mengubah warna rambutnya sebagai tindakan pencegahan karena rambut ungu dianggap buruk di kota tersebut. Pada akhirnya, setelah membeli beberapa barang, mereka semua pergi bersama-sama untuk menonton pertunjukan di panggung terbuka. Para gadis tidak terlalu memperhatikan pertunjukan, tetapi Sato fokus pada cerita karena sepertinya berdasarkan peristiwa nyata. Cerita tersebut mengisahkan strategi dari Marquis Muno di mana Sato Zen adalah seorang penyihir plebeyan yang memiliki hubungan romantis dengan Putri Lilti, yang tunangannya, Marquis Muno, membunuh seluruh keluarga Z. Zen akhirnya dibunuh oleh seorang pelayan putri. Pada akhirnya, sang putri mengambil nyawanya sendiri, memberikan rasa pahit pada cerita tersebut. Namun, Sato dari cerita itu kembali sebagai makhluk undead dan membantai seluruh anggota istana Marquis. Tepat sebelum ia mengambil nyawa sang Marquis, seorang paladin muncul dan membunuh Z. Tak terduga, kepribadian Marquis berubah sebelum akhirnya mati akibat kutukan yang ia dapatkan dari gelarnya. Hasil cerita tersebut berakhir dengan akhir yang membingungkan. Tak lama setelah itu, seorang wanita memberitahu Sato bahwa naskah asli sebenarnya berbeda. Dia menjelaskan bahwa dalam cerita aslinya,
Paladin membunuh Zen setelah Zen membalas dendam pada Marquis. Namun, para bangsawan tidak menyukai akhir tersebut, sehingga cerita diubah menjadi yang mereka tonton, yang membuat alur cerita membingungkan. Dalam kisah aslinya, Putri Lilena adalah seorang plebeyan, dan Marquis hanya menculiknya meskipun dia sudah menikah. Sato kembali ke para gadis tak lama setelah itu, dan Arisa dengan penuh semangat berbicara tentang cerita tersebut, tampak sangat terpesona. Dena mengaku bahwa dia menangis ketika sang putri mengakhiri hidupnya setelah kematian Z. Namun, Arisa menjawab bahwa sang putri seharusnya menggunakan pedangnya untuk membalas dendam pada Marquis karena kematian tidak ada gunanya dan semuanya adalah kesalahan Marquis. Dena berargumen bahwa sang putri melanggar janjinya pada perjodohan antar keluarga, sehingga itulah penyebab sebenarnya dari tragedi tersebut. Arisa kemudian bertanya apakah dia lebih suka menikah dengan orang yang dipilih keluarganya daripada dengan Sato. Pertanyaan ini membuat Zena terkejut, dan dia menjelaskan bahwa dia tidak memiliki ikatan apapun. Arisa menuduh Zena bergabung dengan militer untuk menghindari perjodohan karena ada jaminan 5 tahun dinas. Meski begitu, Arisa memperingatkan bahwa Zena harus siap untuk mengorbankan segalanya demi orang yang dia cintai, atau itu bukanlah cinta. Dena masih ragu dengan gagasan menolak kehendak keluarganya, tetapi Arisa mengatakan bahwa jika dia hanya akan menjadi gadis baik, seseorang akan mencuri pria yang dia inginkan. Hal ini sangat mempengaruhi Sena, sehingga Sato turun tangan dan menegur Arisa, yang kemudian meminta maaf kepada Sena. Perdebatan ini bahkan membuat para gadis menangis, sehingga Sato memutuskan untuk membeli makanan untuk menghibur mereka. Sato dan Zena kembali berduaan dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota, tetapi tiba-tiba mereka bertemu dengan rekan-rekan Zena yang terluka parah. Mereka menjelaskan bahwa ada pertempuran dengan semut serangga, tetapi sebelum itu mereka melihat sekelompok pria tikus melintasi perbatasan. Seorang pria di depan mengenakan baju besi merah, dan mereka menduga bahwa orang-orang itulah yang menarik perhatian monster-monster tersebut. Dena merawat mereka dengan sihirnya dan mengatakan bahwa dia akan pergi untuk merawat korban lainnya. Di sisi lain, para gadis tiba-tiba mendekati Sato dengan bangkai seekor semut terbang, berseru dengan gembira bahwa mereka menemukan mangsa. Sato memeriksa peta dan menyadari bahwa sekelompok besar semut serangga sedang menuju kota. Jadi dia memerintahkan para gadis untuk mengambil senjata mereka dan meminta Arisa untuk membawa Lulu pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, semut-semut terbang mulai menyerang kota, tetapi sebagian besar tidak bisa menembus karena pelindung kota. Pochi dan Tama bertanggung jawab melindungi penginapan, dan Sato membuat barikade dengan Lisa, mengalahkan semua monster. Para prajurit kota mendekat dan juga mengeliminasi para monster. Namun, Sato menyadari bahwa beberapa semut telah masuk ke tempat kerja Nat, sehingga dia masuk untuk menyingkirkan semut-semut tersebut. Di sana, dia melihat Nat bersembunyi di ruang bawah tanah, tapi tidak bisa keluar karena tangga dipenuhi asam. Sebelum Sato sempat melakukan apapun, bos Nat menggunakan sihir untuk mengeluarkannya dari sana. Setelah semuanya tenang, Nat mengucapkan terima kasih kepada keduanya. Nat memperkenalkan bosnya sebagai Yusar Toya, tapi dipanggil Yusa, dan Sato langsung menyadari bahwa dia adalah seorang elf, salah satu ras yang sangat populer dalam dunia fantasi.